Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizal. Saya di sini sebagai ketua kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perkembangan otak di saat pembelajaran untuk memenuhi tugas teori belajar dan pembelajaran dari Bapak Rally Prihatin. Halo semua, di sini perkenalkan nama saya Nathanael Satria Surya Putra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsanul Ahabi. Halo, saya Lulu Tuanjati. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Nursin Fatimah. Halo semuanya, nama saya Putri Wandari. Halo semuanya, saya Sofina Begotomo. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi otak dalam pembelajaran. Perlu teman-teman ketahui bahwa otak manusia sangatlah kompleks dan unik. Pembelajaran sangat erat dengan peran otak ini. Melalui pemahaman otak ini, seorang pendidik dapat memahami peserta didik agar apa yang disampaikan oleh pendidik dapat direspon atau diterima dengan maksimal. Seorang pendidik dapat memilih strategi pembelajaran yang akan digunakan agar kinerja otak berfungsi secara maksimal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pendapat Pasporakik pada tahun 2009 yang menjelaskan bahwa otak terdapat dua belahan, yaitu belahan bagian kiri dan belahan bagian kanan. Nah, belahan bagian kiri ini lebih mengontrol sisi tubuh bagian kanan, begitu pun sebaliknya. Belahan bagian kanan lebih mengontrol sisi tubuh bagian kiri. Itulah mengapa ketika seseorang terkena stroke pada bagian kiri, seseorang tidak dapat mengendalikan bagian tubuh sebelah kanannya. Nah, belahan otak bagian kiri ini bersifat berurutan, sedangkan belahan kanan ini bersifat simultan. Nah, belahan kiri ini cocok untuk menganalisis peristiwa-peristiwa serial, yaitu peristiwa yang terjadi secara berurutan dan menganalisis perilaku-perilaku urutan tersebut. Nah, sedangkan belahan kanan ini dilibatkan juga dalam mengontrol perilaku-perilaku serial tersebut. Pada bagian ini saya akan menjelaskan lagi pembagian otak lebih rinci. Yang pertama yaitu bagian otak reptilia. Bagian otak ini lebih mengarah kepada fungsi motorik, yaitu kelangsungan hidup dan aktivitas bertahan hidup. Otak reptil ini terletak pada batang otak. Otak reptil ini juga berfungsi sebagai pengendali fungsi tubuh seperti detak jantung, pernapasan paru-paru, regulasi suhu. Aktivitas otak reptil ini diantaranya adalah adanya insting, reaksi spontan, lari ketika ada item mengejar, ketakutan, stres, merasa terancam, marah, kurang tidur, atau kondisi tubuh lelah. Dampak dari keadaan di atas seperti agresif, dominasi, jadi pasangan, seks, obsesif, kompulsif, kesalahan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah otak mamalia. Otak mamalia ini lebih mengarah pada aktivitas perasaan, emosi, memori, kekebalan, dan lain-lain. Sistem limbik ini berperan besar dalam mengatur emosional. Nah, berikut adalah fungsi otak mamalia. Yang pertama yaitu berfungsi mengendalikan bioritme tubuh seperti pola tidur, rasa lapar, haus, tekanan darah, detak jantung, gairah seksual, temperatur, kimia tubuh, dan sistem kekebalan. Sistem limbik adalah kontrol utama dalam menangkap informasi dari panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, sensasi tubuh, peraba yang kemudian disalurkan kepada bagian otak neokorteks. Dan bagian yang ketiga yaitu bagian otak neokorteks atau bisa dibilang otak berpikir. Neokorteks hampir menempati seluruh belahan otak mencapai 80% dari seluruh materi otak manusia. Maka dari itu disebut otak berpikir. McGrath menemukan penelitian bahwa neokorteks menempati 2/3 dari total massa otak. Bagian ini mengendalikan proses tingkat tinggi seperti logika, penalaran, pemikiran kreatif, bahasa dan integrasi, informasi sensorik yang akan membedakan dengan hewan. Meskipun hewan juga memiliki neokorteks, namun relatif kecil atau tidak ada lipatan yang menunjukkan luas penggunaan dari kompleksitas dan perkembangannya. Nah, dalam neokorteks inilah tempatnya kecerdasan manusia karena memiliki fungsi mengatur pesan yang didapat dari panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain.
Neokorteks akan merespon melalui proses penalaran, berpikir intelektual, membuat keputusan, berperilaku yang waras, mengendalikan motorik, penciptaan gagasan atau ide, kemampuan bicara, dan lain-lain. Dalam otak ini juga terdapat kecerdasan yang lebih tinggi, yaitu intuisi. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yang mana manusia mampu mengendalikan emosi dan berperilaku yang baik. Nah, kesimpulannya adalah neokorteks ini membuat manusia dapat berpikir secara cerdas, logis, mengambil keputusan dengan hati-hati, dengan kendali motorik sadar. Nah, itu tadi adalah penjelasan otak secara rinci. Jadi, pada intinya, bagian-bagian otak ini dalam menjalankan fungsinya saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas memori. Apa itu memori? Memori adalah kemampuan menyimpan dan mengingat informasi yang didapat pada otak manusia. Ada 3 jenis memori pada otak. Yang pertama ada memori sensorik, suatu memori yang proses secara langsung dan singkat. Yang kedua, ada memori jangka pendek. Memori ini berproses secara cepat dan hanya bertahan sementara. Yang ketiga, ada memori jangka panjang. Cara kerja memori ini melalui jangka pendek terlebih dahulu, baru akan masuk pada jangka panjang, yang dimana penyimpanan memori ini lebih panjang daripada memori jangka pendek. Selanjutnya, ada tahap pada memori. Yang pertama, tahap memasukkan informasi. Tahapan awal pada sistem kerja memori, dimana kita mendapatkan suatu informasi pada otak, kemudian akan mengkode atau membuat pemahaman sendiri pada informasi yang kita dapatkan. Yang kedua, ada tahap penyimpanan. Tahapan lanjutan dari tahapan masuknya informasi ke dalam otak manusia. Yang ketiga, ada tahap mengingat. Tahapan ini biasa digunakan pada saat kita membutuhkan informasi dari yang kita dapat terlebih dahulu. Pernah nggak sih bertanya-tanya gimana otak bisa menerima pembelajaran? Nah, otak itu bisa menerima pembelajaran karena sifat neuroplasticity yang dimiliki. Just like a plastic, otak dapat berubah tergantung faktor-faktor internal maupun faktor eksternal yang didapat. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai neuroplasticity ini dijabarkan dalam buku Brain-Based Learning: Teaching the Way Students Learn. Beberapa poin yang dapat diambil adalah perubahan neurologi dan implikasinya. Perubahan neurologi terdapat 2 jenis, yaitu perubahan yang dipaksakan dan dipilih. Keduanya bisa didapatkan dengan cara yang sehat dan tidak sehat. Perubahan yang dipaksakan secara tidak sehat dapat berupa trauma, penyakit, penyiksaan, kelalaian, dan paparan racun. Sedangkan perubahan yang dipaksakan secara sehat bisa didapat dari pengasuhan, rasa nyaman, hubungan bertetangga, udara, dan role model. Perubahan yang dipilih secara tidak sehat berupa adiksi, impulsivitas, gizi buruk, dan kekerasan. Sedangkan perubahan yang dapat dipilih secara sehat adalah pelatihan, pola makan sehat, olahraga, pengayaan, dan tidur yang cukup. Implikasi dari neuroplasticity otak adalah dapat mempelajari, menumbuhkan, dan menyembuhkan sesuatu. Tidak dapat memungkiri bahwa terdapat keterbatasan yang mungkin dialami saat ini. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia itu sederhananya ketika seorang sedang membaca, mengeja, dan menulis. Menurut penglihatan penderita disleksia, urutan huruf yang dibaca tidak sesuai seperti yang dapat dilihat orang normal. Yang kedua yaitu diskalkulia. Diskalkulia itu kondisi di mana penderita mengalami kesulitan untuk menghitung. Dalam beberapa pengertian, kesulitan ini bukan berarti lambat dalam matematika, tetapi juga karena tidak bisa membedakan operasi hitung. How to intervene as a teacher. Ketika kita menemukan seorang penderita disleksia dan diskalkulia, kita harus memberi motivasi kepada peserta didik tersebut. Brain-based learning, belajar sesuai dengan cara yang berjawab. Beberapa metode yang digunakan adalah visual imagery, imitation, dan exercise to brain.
Visual imagery adalah pembelajaran yang melibatkan penglihatan dan pikiran dengan memvisualisasikan sesuatu dalam pikiran dengan bentuk mata. Imitation adalah ketika kita meniru sosok role model sehingga sebagai guru harus memberikan contoh atas perilaku di kehidupan sehari-hari seperti memakai pakaian yang rapi, berkata sopan, dan disiplin waktu. Exercising the brain atau latihan otak dapat dilakukan dengan pembelajaran sesuai usia perkembangan otak. Kita sebagai pengajar harus menggunakan bahasa yang sesuai. Selain itu, dalam melatih otak juga dapat dilakukan dengan memfasilitasi deliberatis peserta didik. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan fungsi otak. Dalam dunia pendidikan, pengembangan fungsi otak ini memiliki berbagai aplikasi bagi peserta didik. Yang pertama dapat mengoptimalkan kecerdasan. Karena ketika proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kreativitas dan keterampilan dalam berinovasi. Yang kedua, yaitu dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Dengan seimbangnya fungsi otak ini, potensi kecerdasan logika, emosi, dan psikomotorik peserta didik dapat lebih optimal. Namun, perlu kita ingat selalu bahwa pengembangan fungsi otak ini bukan proses yang instan, melainkan butuh waktu, kesabaran, dan latihan yang teratur untuk mencapai hasil yang signifikan. Otak juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Menurut Luciawati, apabila seseorang mampu mengembangkan potensi otak yang dimilikinya, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dengan optimal. Potensi yang umum dimiliki yaitu literasi dan numerasi. Literasi merupakan kemampuan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menerapkan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Tidak dapat dipungkiri, ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Keterbatasan ini menurut penjabaran ahli sangat dipengaruhi oleh kajian neuroscience, sehingga seharusnya pendidik mengetahui riset terbaru mengenai hal ini untuk nantinya digunakan sebagai referensi dalam membuat kebijakan pembelajaran. Metode intervensi yang dapat dilakukan diantaranya. Yang pertama adalah dengan membuat kombinasi instruksi langsung dengan pengajaran tentang strategi belajar. Kemudian kontrol terhadap tingkat kesulitan tugas dengan penugasan pertanyaan terstruktur. Yang ketiga adalah dengan memberikan pemaparan terhadap strategi belajar sesuai kebutuhan. Halo semuanya, perkenalkan di sini nama saya Nathanael Satria Sudaputra dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan dengan NIM K850. Perkenalkan, saya Muhammad Rijal, saya ketua dari kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang teori belajar. Teori belajar. Pencet mana sendiri ya?